Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, mengucapkan selamat kepada Muamalat Institute dengan produk Gelis, Gerakan Literasi Syariah. Dan hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, sukses menyelenggarakan seminar literasi keuangan syariah di era digital. Selamat Muamalat Institute, mari menabung. Salam literasi. Akses di lapangan nih, Ya. saudara-saudara kita, ya, silakan. Ya, ini menarik. Saya pernah keliling Indonesia ya sewaktu jadi Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat tahun 2010 sampai 2015. Dari mulai Sabang sampai habis 5 tahun itu mentoknya di Manado. Nah, tadi Wonogiri itu susah jodoh sama susah sinyal kali ya. Nah, di luar saya pernah ke Natuna dengan Ketua Forum sana Pak Muhammad Faisal. Itu ya soal tadi sinyal. Tapi yang paling menarik ini saya mau membenturkan apa yang Kang Maman katakan tadi sama Pak Waldi ya. Ada surplus unit handphone, penduduknya 270, handphonenya ada 370 juta kalau nggak salah. Surplus tuh. Lalu siapa yang megang handphone itu? Ya. Sementara kita selalu sibuk bahwa minat baca kita rendah. Lalu tadi Pak Waldi sudah memberikan satu statement. Baca buku mudah sekarang. Betul, untuk kelas sosial, status sosial seperti kita, menengah baru ke atas, mudah. Ya kita pakai handphone apapun, mau dibawa kemana-mana pun. Saya pernah ada di pelosok, ya kita roaming aja misalnya, dan sebagainya lah. Nah persoalannya, filantropi ini harus sadar bahwa sekarang investasi itu jangan cuma perut atau tenggorokan ke bawah. Karena itu investasinya di toilet. Ya. Coba sekarang filantropi itu berpikir, nah sekarang Bank Muamalat dan Muamalat Institute lo bagus nih investasinya dari tenggorokan ke kepala, investasinya masa depan. Persoalannya itu mau tidak. Tadi sudah saya kasih persoalan bahwa undang-undang sistem perbukuan saja tidak direspon dengan baik oleh eksekutif dan legislatif kita. Itu. Nah itu sebenarnya persoalannya di sana di kita yang kelas status sosial ke atas. Menarik. Oke, baik. Makasih Kang Golagong, menarik ya, karena itu merupakan sebuah literasi keuangan syariah di rumah, terutama di rumah kami, kemudian ke taman bacaan kami. Jadi saya dan istri memberikan penyadaran kepada anak-anak bahwa literasi keuangan itu adalah setiap kita menerima rezeki, berapapun itu, dengan perspektif Islam, 2,5% sudah harus itu hak orang lain. Nah kemudian saya dan istri dan para sahabat membangun Taman Bacaan Masyarakat Rumah Dunia. Maka itu disebarkan ke lingkungan bahwa bagaimana mengelola keuangan, kita harus mandiri, kita harus tahu hak orang lain. Nah tentu saya memahami ketika literasi keuangan di grassroots terutama memang menjadi problem. Kami pernah membimbing beberapa keluarga di lingkungan kami mengatasnamakan Taman Bacaan Masyarakat Rumah Dunia, membantu memberikan modal untuk membuat usaha, misalnya usaha bubur, nasi uduk dan sebagainya. Kami coba bikin bisnis plan-nya, harus transparan. Bagaimana mereka mengelola keuangan, punya tanggung jawab, harus mengembalikan uang tanpa bunga tentu ya. Misalnya kami beri bantuan modal 2 sampai 1,5 juta misalnya, lalu mereka harus mengembalikan berapa mampunya, seperti itu. Nah itu juga sudah kami lakukan. Jadi kami termasuk yang mendapatkan manfaat dari literasi syariah. Ya saya juga nasabah Bank Muamalat Syariah, punya tabungan haji juga, tapi karena pandemi ini promosi. Jadi maksudnya gini, di masyarakat grassroots jangankan literasi syariah, literasi keuangannya saja misalnya, itu memang harus kita support, kita advokasi terus menerus, karena mereka itu kan cash and carry,
Sementara kita sudah cashless, kita sudah tidak lagi menggunakan uang cash. Nah itu jangankan di desa, di luar Jawa, di lingkungan saya di kota Serang, di sekitar rumah saya, itu enclave itu masih ada. Nah itu sih sebetulnya. Tapi saya optimis sih. Kalau misalnya Forum Taman Bacaan Masyarakat disupport oleh Muamalat Institute memberikan advokasi misalnya dalam 1 bulan itu kan ada 34 provinsi. Nanti Kang Maman sebagai penasihat TBM bisa menjelaskan tuh apakah ada program antara Muamalat Institute dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang literasi keuangan syariah. Seperti itu. Baik. Terima kasih Kang Golagung. Menarik ya. Artinya literasinya di sini juga dicontohkan dengan praktek ya. Itu saya kira luar biasa. Artinya kaidah-kaidah yang sifatnya teoritik justru diimplementasikan dalam keseharian. 2% langsung dizakatin, itu merupakan satu praktik. Terima kasih Kang Golagung. Saya beralih ke Pak Waldi. Sudah lama sekali ya. Oke, tahun 1988 saya hijrah lah ya dari puisi ke prosa. Saya menulis novel. Kemudian saya bawa ke kelompok Kompas Gramedia tahun 88 ke majalah Hai. Judul novelnya, nanti akhir tahun filmnya tayang di bioskop. Judulnya Balada Si Roy. Di bawahnya ditulis nama asli saya, Heri Hendrayana Haris gitu. Kalau dalam istilah ekonomi link and match-nya itu nggak kena gitu nih. Balada Si Roy tapi kok yang nulisnya Heri Hendrayana Haris. Nggak matching. Nah, saya disuruh mencari nama pena. Pulang saya ke rumah. Saya selalu ingat ridho Allah itu ridho orang tua. Saya bilang ke orang tua, Pak, novel saya lolos di majalah Hai. Kata bapak, wah gol. Masuk. Bapak saya kepala sekolah ini. Iya, bapak saya seorang atlet, dia kepala sekolah guru olahraga. Jadi idiom-idiomnya tentu olahraga. Nah, ibu saya dia kepala sekolah SKKP, sekolah keputrian. Maka nasihat-nasihat, jadi kamu diterima ya karyanya. Nanti kalau diterima, karyamu harus seperti bunyi musik. Gong, dipukul gong. Ya, menggema ke hati pembaca. Dannya ini nih. Dan jika kamu sukses jadi penulis, tidak boleh sombong. Karena semua berasal dari Allah. Allah. Saya bilang ke emak sama bapak, ini nggak bisa pakai nama Heri Hendrayana Haris. Mereka kecewa. Nah, terus malamnya saya istiqoroh, sholat, terus pagi-pagi sarapan. Saya bilang, Mak, Pak, ridho Allah, ridho orang tua, boleh nggak pakai nama Golagong? Apa itu Golagong? Saya ceritakan tentang dialog kemarin itu. Gol masuk, Allah, gong menggema. Jadi filosofi itu semua kesuksesan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emak sama bapak, ya sebagai orang tua meluk, ya emak bapak ikhlas ridho ya emak ya ridho. Saya langsung ke Jakarta, saya kasih ke Mbak Retno, kalau salah Mbak Retno tuh redaksi di majalah Hai. Mbak, ini namanya Golagong. Pasti saya, tapi saya minta ini misterius, jangan dikasih tahu ke publik. Tapi penamaan Golagong itu kemudian dia namanya orang awam dimaknai sebagai nama yang ke kiri-kirian non-muslim. Nah, akhirnya terpaksa saya tampil ke publik, lalu saya beritahu filosofi itu baru baru sampai hari ini mulai nyaman nama Golagong itu religius. Oke, menarik. Terima kasih Kang Gong ya. Ini ada Masya Allah, ini nama spiritual ya sebetulnya ya. Jadi kombinasi antara ya orang tua. Ridho Allah, ridho orang tua. Ridho waliden ya. Baik. Menarik. Kembali ke topik. Makasih Kang Golagong. Ini buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah tahu kenapa yang memotivasi atau menjadi salah satu pendorong kuat Kang Golagong melabuhkan dirinya gitu ya, mendedikasi dirinya untuk menjadi duta baca. Ini boleh ceritakan Golagong. Makasih. Saya sebetulnya tidak punya cita-cita jadi duta baca. Ya. Saya justru berpikir ini saya sedang di-prank. Jadi Perpusnas itu bilang WA ke saya, Kang Golagong jadi duta baca ya, meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Kata saya ini nggak cantik Pak dan tidak sempurna saya. Tapi satu syarat yang harus dituruti apa? Potong rambut. Rambut saya kan di poster tuh masih gondrong. Waduh. Lalu saya tanya lagi, kalau saya jadi duta baca, apa yang diinginkan dari saya? Nah, Perpusnas itu menurut mereka begini, mereka melihat aksi dari saya sering ke desa-desa
ketika saya ditawarkan, difasilitasi bisa datang ke desa-desa, memberikan pelatihan-pelatihan menulis atau memotivasi bahwa buku itu memberdayakan saya, Iqra Kolam itu menjadi semacam basic gerakan saya menerima. Jadi karena memang grassroots itu yang harus kita urusi. Hanya karena ada pandemi belum maksimal tahun ini. Tahun ini baru semuanya bermain di virtual. Mudah-mudahan sih nanti tahun depan hal itu bisa saya laksanakan. Tapi September ini saya bukan nekatnya, dengan perhitungan yang matang, dengan prokes, saya akan mulai safari literasi yang ke desa-desa. Tapi masih Jawa. Itu pun dengan catatan kota-kota yang akan saya singgahi siap dengan prokesnya tadi. Oke. Baik, terima kasih Kang Golagong pencerahannya. Berikutnya saya ingin menanyakan ke Kang Maman. Oke, Oma Irama dengan Istri Saleha. Ya, keindahan perhiasan dunia, tapi hanya istri saleha, perhiasan terindah. Ya, perhiasan oleh perhiasan tamu yang paling indah semua hanya istri soleha. Oma Irama dengan perhiasan terindah, Istri Soleha. Indah perhiasan dunia, istri soleha, perhiasan terindah. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.